Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Kurniawan. Izin Pak Tono dan Miss Sylvia, izinkan saya untuk memaparkan hasil observasi saya tentang sustainability living di Tomang Tinggi, terkhususnya Jakarta Barat. Oke, kita mulai. Hai Sobat Empowers, pernahkah kita bertanya seberapa berkelanjutan praktik hidup di area tempat tinggal kita? Hari ini saya akan berbagi hasil observasi sederhana di sekitar rumah saya dengan menggunakan metode photo voice. Oke, yang pertama itu ada refleksi awal. Awalnya saya penasaran apakah lingkungan sekitar saya sudah mendukung konsep sustainability living atau justru masih jauh dari itu. Karena berdasarkan yang saya lihat dari permasalahan di lingkungan saya, seperti air yang tertutup sampah, contohnya sampah makanan, sampah dedaunan, dan sampah lainnya. Dan juga banyak pohon ditebang tanpa penanaman kembali, sehingga pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Dan yang terakhir, banyak juga puing-puing bangunan yang dibiarkan menumpuk tanpa mereka bereskan, sehingga dapat menyumbat saluran air dan mencemari lingkungan sekitar. Oke, berdasarkan temuan lapangan yang saya temukan, yaitu tumpukan sampah, plastik, dan daun kering terlihat menumpuk di area sekitar saluran air, sehingga kondisi ini menyebabkan genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir serta menjadi tempat berkembangnya penyakit-penyakit. Situasi ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, limbah konstruksi seperti pecahan batu dan semen tidak dikelola dengan baik, sehingga menambah kesan kumuh pada lingkungan sekitar. Batang pohon yang ditebang tanpa diikuti penanaman kembali juga memperparah keadaan karena berkurangnya ruang hijau dapat menurunkan kualitas udara dan keseimbangan ekosistem di sekitar area tersebut. Oke, yang selanjutnya ada analisis konseptual. Apakah temuan saya berkaitan dengan sustainability dan ekoliterasi? Temuan ini menunjukkan masih lemahnya praktik keberlanjutan, sampah yang tidak dikelola lagi, limbah konstruksi yang dibiarkan begitu saja, dan penghijauan berkurang. Inilah tanda bahwa tingkat ekoliterasi warga masih rendah. Padahal lewat pendidikan sepanjang hayat, warga bisa belajar tentang bank sampah, urban farming, atau eco-community yang terbukti sukses di berbagai tempat. Oke, di sini saya menampilkan juga contoh studi kasusnya. Yang pertama, program bank sampah membuktikan pengelolaan berbasis komunitas bisa kurangi limbah dan hasilkan nilai ekonomi. Yang kedua, yaitu lifelong learning. Kunci menghadapi krisis ekologis dan perubahan iklim adalah terus belajar dan beradaptasi. Oke, selanjutnya ada analisis PERMA. Oke, kalau kita kaitkan dengan kerangka PERMA dalam positive education, yang pertama itu ada positive emotion, yaitu lingkungan bersih yang akan membuat warganya lebih bahagia. Yang kedua ada engagement, yaitu warga bisa ikut aktif dan berperan dalam bekerja bakti atau bank sampah. Relationship, yaitu gotong royong yang akan mempererat hubungan antar tetangga. Selanjutnya ada meaning, yaitu menjaga lingkungan yang akan memberikan makna untuk masa depan generasi. Yang terakhir ada accomplishment, yaitu ada kebanggaan ketika komunitas berhasil hidup lebih sehat dan hijau. Oke. Salah satu ide sederhana yang akan dilakukan dalam program dengan kata-kata satu rumah satu pot hijau. Yaitu berarti satu tanaman di setiap rumah, kita menambah ruang hijau sekaligus mempererat kebersamaan antar warga. Oke, selanjutnya ada refleksi pribadi. Hal yang paling berbahaya dari kondisi ini adalah kurangnya kepedulian warga terhadap pengelolaan sampah dan pelestarian ruang hijau. Akibatnya, lingkungan menjadi tercemar dan tidak terawat dengan baik. Dari pembelajaran ini, saya juga menjadi lebih sadar bahwa penerapan sustainability living harus dimulai dari diri sendiri dan langkah-langkah kecil. Contohnya seperti memilah sampah rumah tangga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengajak warga untuk bersama-sama menghijaukan lingkungan.
Perubahan ini juga dapat saya rasakan, yaitu meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Saya juga memiliki keinginan kuat untuk mengajak masyarakat di lingkungan saya agar lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar. Oke, dari observasi ini saya belajar bahwa masalah kecil seperti sampah dan kehilangan ruang hijau punya dampak besar terhadap keberlanjutan. Saya juga jadi lebih sadar bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri, seperti memilah sampah, mengurangi plastik, dan mengajak orang sekitar ikut peduli juga. Dan saya akan bersama-sama membangun gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa keberlanjutan dimulai dari langkah kecil kita sehari-hari. Mari bersama wujudkan gaya hidup berkelanjutan. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Terima kasih juga Pak Tono dan Miss Sylvia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.